Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab sampai pada malam hari ini Allah taala masih karuniakan kepada kita nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini adalah Allah mampukan kita untuk melangkahkan kaki kita di tengah mungkin ada makanan yang sangat nikmat di rumah, namun ternyata kita tinggalkan itu semua guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melanjutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya, beliau mengatakan iman itu adalah yang pertama qaulun bil lisan wa arkun wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Artinya iman itu yang pertama diucapkan dengan lisan, kemudian dipahami dengan hati, kemudian dipraktekkan dalam bentuk perbuatan atau kegiatan sehari-hari. Maka datangnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah praktek iman, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis yang sangat populer di tengah kita yang mungkin insya Allah semuanya sudah hafal, bahkan anak-anak SD sekalipun insya Allah sudah hafal hadis ini. Namun ternyata di dalam prakteknya mungkin tidak semua orang sanggup melaksanakannya. Sebagaimana bulan ini sangatlah bulan mulia, dijuluki juga dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa sampai Rasulullah kok berani mengatakan bahwa orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya? Karena memang bahkan di dalam kitab Risalatun Uwanah dikatakan di sana ada 3 cara setidaknya minimal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali dituliskan dalam kitab itu adalah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan memahami artinya. Artinya Al-Qur'an ini bukanlah suatu kewajiban bagi anak pondok saja. Al-Quran ini bukanlah kewajiban bagi orang yang menggeluti dunia agama. Namun Al-Quran ini adalah
untuk semuanya yang mengaku ia beragama Islam. Tidak terkecuali apakah dia sekolah di pesantren atau tidak, ataukah dia orang yang selalu menggeluti agama atau mungkin tidak. Semua Al-Quran ini adalah untuk semua manusia yang mengaku Islam, yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ia juga harus cinta kepada Al-Quran. Dan bentuk ia cinta kepada Al-Quran adalah dengan mempelajarinya. Yang belum bisa belajar, yang sudah bisa maka mengajarkan. Bahkan orang yang baru belajar Al-Quran saja sudah Rasulullah katakan mereka adalah orang terbaik, sebaik-baik manusia. Apalagi kalau kita sudah bisa belajar dan kembali mengajarkannya. Itu adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang mereka itu dirindukan oleh surga. Bayangkan kalau seandainya setiap hari kita ini selalu memohon kepada Allah minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta kepada Allah setiap hari, ya Allah, masukkanlah kami ini ke dalam surga. Namun ternyata dalam hadis ini kata Rasulullah, surga yang rindu kepada manusia yang demikian. Ada 4 orang atau 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama kali orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang cinta terhadap Al-Quran. Orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Karenanya di hadis ini Rasulullah mengatakan yang pertama kali orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Maka sudah seharusnya begitu banyak kabar gembira yang Rasulullah kabarkan kepada kita terkait keutamaan luar biasanya di dalam mempelajari Al-Quran ini. Baru belajar saja sudah dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang terbaik, apalagi kemudian mengajarkannya. Bahkan kemudian Rasulullah melanjutkan hadis dalam hadis yang lain, dirindukan oleh surga. Kalau sudah demikian banyak kabar gembira yang Rasulullah kabarkan kepada kita, kalau sampai detik ini kita masih malas dalam belajar Al-Quran, masih malas dalam membaca Al-Quranul Karim, masih butuh berapa nasihat lagi yang harus Rasulullah kabarkan kepada kita. Mungkin ada alasan, saya lah berumur Pak, umur saya lah 60, umur saya lah 50, umur saya lah 40. Jadi susah untuk belajar Al-Quran. Kalau alasannya demikian, coba kita lihat Rasulullah. Umur berapa beliau mendapatkan wahyu Al-Quran? Beliau mendapatkan wahyu pertama kali surah Al-Alaq ayat 1-5 itu ketika beliau berusia 40 tahun. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah di umur beliau yang sudah 40 tahun ke atas. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya sudah tua, saya malas belajar Al-Quran, saya susah untuk belajar Al-Quran. Jangankan untuk mempelajarinya, mungkin waktu tidak sempat, alasan demikian. Terlalu banyak kadangkala alasan kita ini untuk mengatakan kita malas untuk belajar Al-Quran. Kalau alasannya hanyalah usia, maka sebenarnya semakin usia kita menua, maka seharusnya semangat kita berinteraksi dengan Al-Quran harusnya semakin meningkat. Tidak maukah kita menjadi orang yang Rasulullah kabarkan sebagai manusia terbaik? Tidak maukah kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga? Karena orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang cinta terhadap Al-Quran, kata Rasulullah, adalah orang yang dirindukan oleh surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita hari ini, apakah kita pekerja, apakah kita pejabat, ataukah kita petani, apapun profesi kita hari ini, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus kita istimewakan, bukan sesuatu yang harus kita sempatkan. Kadangkala kesalahan kita ini adalah menyempatkan membaca Al-Quran ketika ada waktu luang. Seharusnya kita balik, harus kita buat jadwal yang harus kita gunakan untuk ini waktu khusus saya untuk belajar Al-Quran. Ini waktu khusus saya untuk memahami Al-Quranul Karim. Kalau demikian sudah kita programkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan digolongkan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran bukan hanya memuliakan orang di dunia,
namun Al-Quran juga akan memuliakan orang di akhirat. Orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran suatu saat nanti di yaumul qiyamah, maka Al-Quran itu akan mencari manusia yang gemar membacanya ketika di dunia, akan mencari manusia yang suka terhadap Al-Quran, suka terhadap mempelajari Al-Quran Karim. Maka tidak ada alasan bagi kita bersama untuk kita tidak mempelajari Al-Quran Karim. Kalau hari ini kita belum bisa membaca Al-Quran, mari sama-sama kita belajar. Sebab jangan ada rasa ego, jangan ada rasa cemburu, jangan ada rasa tidak enak karena saya sudah tua belajar dengan yang lebih mudah. Tidak ada alasan demikian. Sebab Al-Quran ini adalah ilmu akhirat. Kadangkala kita semangat menyuruh anak kita les privat untuk dunia, les bahasa Inggris, les matematika, semua les untuk dunia kadangkala kita sempatkan untuk anak kita. Namun kadangkala kita lupa bahwa mereka membutuhkan Al-Quran Karim dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 185 dikatakan di sana bahwa Al-Quranul Karim adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Kalau dari kecil tidak pernah kita ajarkan Al-Quran kepada anak kita, maka apa yang akan dijadikan mereka sebagai petunjuk di dalam menjalani kehidupan ini? Masyiral muslimin jemaah salat Isya dan tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama di bulan yang mulia ini, di bulan Al-Quran ini, sama-sama kita jadikan momentum bagi kita untuk mencintai Al-Quranul Karim. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita kemanapun kita pergi, ataukah kerja, ataukah ada kegiatan apapun, jangan lupa selalulah kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di yaumul qiyamah kelak karena kita tidak mau mempelajari Al-Quranul Karim ketika di dunia. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.